kecuali perubahan itu sendiri. Walaupun demikian, selalu timbul berbagai reaksi ketika perubahan akan dilakukan dalam organisasi atau di unit kerja Anda. Apalagi kalau perubahan itu adalah perubahan transformasional dalam organisasi Anda. Setidaknya akan timbul 4 golongan reaksi yang berbeda dari lingkungan kerja di mana Anda berada. Golongan pertama yaitu yang setuju dan langsung mendukung terhadap perubahan. Golongan kedua adalah mereka yang setuju namun apatis. Golongan ketiga, mereka yang berusaha mempertahankan status quo sehingga mereka enggan untuk mengikuti perubahan. Dan golongan keempat adalah mereka yang sinikal dan cenderung berusaha untuk menggagalkan perubahan yang telah direncanakan. Maka fokuskanlah Anda pada 2 golongan yang pertama agar Anda sukses mencapai perubahan transformasional organisasi yang diharapkan. Berorasi di kampus ITS, Profesor B.J. Habibie almarhum berkata bahwa bangsa Indonesia bisa menguasai teknologi canggih karena itu bukan monopoli negara maju, asal kita menekuninya dengan perasaan cinta dan konsisten. Dan itu benar adanya, perasaan cintalah yang membuat pekerjaan yang biasa menjadi luar biasa, pekerjaan yang membosankan menjadi menyenangkan. Semua karena hati kita yang berbicara. Karena itu, agar berhasil, Anda harus mencintai pekerjaan maupun urusan yang Anda jalani. Bagaimana kalau tidak cinta? Ingat, kata mencintai adalah kata kerja. Artinya Anda harus menumbuhkannya dengan sedikit memberi energi ke dalamnya. Berdialoglah dengan hati, lihatlah sisi baik dari semua pekerjaan maupun urusan yang Anda tangani. Seperti kata Rasul, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang apabila dia baik, maka baik pula jasadnya, dan apabila dia buruk, maka buruk pula lah jasadnya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Karena ada yang lebih dalam maknanya daripada makna cinta. Lebih tulus karena tidak perlu berbalas dan Anda tidak akan pernah patah hati. Lebih mulia karena dia akan membuat Anda selalu memberi. Lebih abadi karena dia tidak akan pernah lekang dengan waktu. Lebih indah karena dia akan membuat sekitar Anda menjadi tampak luar biasa. Dan itu adalah syukur. Rasa syukur Anda karena mempunyai indera yang sempurna. Rasa syukur Anda karena sehat. Rasa syukur Anda karena aman, rasa syukur Anda karena keluarga yang mencintai Anda. Rasa syukur segala apa yang Anda raih dan Anda miliki saat ini. Bukanlah kebahagiaan yang membuat Anda bersyukur, tetapi karena rasa syukurlah yang membuat Anda bahagia. Firman Allah, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Semoga kita termasuk insan yang bersyukur. Berharga, namun tidak semua harta bermanfaat. Rasul bersabda bahwa harta yang bermanfaat hanya ada 3. Pertama adalah makanan yang masuk ke dalam perut kita sampai habisnya. Yang kedua adalah pakaian atau sesuatu yang kita pakai sampai rusaknya. Dan yang ketiga adalah harta yang Anda sedekahkan, sebab ia akan tetap menjadi tabungan pahala Anda di akhirat kelak. Itulah sebabnya ketika kita sedang memberi sedekah kepada orang lain, hakikat sebenarnya di depan adalah kita sedang menyantuni diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita sedang menambah tabungan deposito akhirat kita. Sedekah tidak harus berupa uang, bisa apa saja, bahkan sekedar hanya sebuah senyuman. Mari sayangi harta kita dengan cara terus menabung untuk akhirat kita melalui bersedekah. Jadikanlah sedekah sebagai gaya hidup Anda, sebab janji Allah, Ia akan mengganti seluruh harta yang kita nafkahkan di jalannya. Sedekah akan membuat hidup kita menjadi lebih berkah. Adalah sabar. Namun sabar sering diartikan secara keliru, yaitu sebagai bentuk kepasrahan terhadap kenyataan hidup. Padahal hakikat sabar tidak seperti itu. Sabar justru memiliki arti sebagai bentuk ketahanan diri seseorang ketika menghadapi tantangan dan cobaan dalam menggapai apa yang menjadi mimpi atau cita-citanya. Setidak-tidaknya makna sabar ada 3. 1. Sabar dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban sebagai hamba Allah. 2. Sabar dalam menjauhi larangan-larangannya. 3. Sabar dalam menghadapi ujian musibah yang menimpa dirinya. Imam At-Tabrani berkata, barang siapa yang ditimpa ujian dan menyembunyikannya dari orang banyak dan tidak mengeluh, maka Allah akan merahmati dan mengampuni orang tersebut. Akan menentukan kesuksesan kiprah Anda tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dialah orang tua, ya, ayah dan ibu Anda. Karena kepada merekalah Allah menitipkan Anda. Mereka tidak bisa memilih-milih seperti apa anaknya, kecuali menerima Anda apa adanya.
Lantas, mereka juga dibebani Allah untuk mendidik dan membesarkan Anda, serta kemudian melepaskannya setelah Anda dianggap cukup dewasa dan mandiri untuk berumah tangga. Tak heran atas tugas beratnya itu, Allah memberikan keistimewaan kepada mereka. Ridhonya Allah pada kita tergantung pada ridho orang tua. Maka hanya mereka yang cerdaslah yang tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan ridho Allah, agar mereka sukses di dunia dan akhirat. Sudahkah Anda memuliakan orang tua Anda? Jangan sampai terlambat, lakukan sekarang juga. Yang menjadi penentu kesuksesan dari semua perjuangan kita di dunia maupun akhirat ialah Allah. Sehebat dan setinggi apapun raihan yang kita capai, semua terjadi atas izin dan kehendak-Nya. Setiap kebaikan berasal darinya, dan setiap keburukan berasal dari kesalahan kita sendiri. Maka filosofisnya adalah tidak ada keburukan dari Allah. Yang benar adalah bahwa kita sendirilah yang baik sengaja maupun tidak telah menutupi kebaikan dari Allah itu dengan kesalahan kita sendiri. Defaultnya semua manusia itu adalah ahli surga. Namun karena manusia cenderung mengikuti hawa nafsunya dengan melanggar semua apa yang menjadi larangannya dan menjauhi apa yang menjadi perintahnya, maka semakin jauhlah dirinya dari surga. Karena itu janganlah lelah untuk selalu memperbaiki frekuensi hubungan kita dengan Allah, agar kita bisa membaca apa yang menjadi kehendak terbaiknya untuk diri kita. Dikisahkan seorang ayah dan anak berangkat ke pasar untuk menjual keledainya dengan cara menungganginya. Sampai di perjalanan mereka ketemu orang pertama. Dan orang pertama menyalahkan mereka karena seharusnya hanya salah satulah yang menunggangi keledai tersebut. Kemudian turunlah si ayah. Anaklah yang sekarang di atas punggung keledai, sementara ayah yang berjalan. Di perjalanan berikutnya mereka ketemu dengan orang kedua. Orang kedua kembali menyalahkan karena seharusnya ayahlah yang lebih dihormati dengan duduk di atas punggung keledai. Mereka kemudian bertukar posisi. Mereka lalu bertemu dengan orang ketiga, juga disalahkan karena menganggap bahwa ayah tidak sayang pada anaknya. Akhirnya mereka bingung dan keduanya berjalan bersamaan dengan keledainya sampai ketemu dengan orang keempat, dan orang keempat menyalahkan mereka dengan mengatakan bahwa kedua orang itu bodoh karena tidak mau menunggangi keledai yang seharusnya ditunggangi. Hikayat ini mempunyai makna betapa repotnya seseorang yang hidup tanpa mempunyai prinsip. Sebab dia akan terombang-ambing oleh nilai kebenaran yang berasal dari masyarakat yang berbeda. Semua mempunyai sudut pandang masing-masing. Karena itu, penting sekali bagi kita untuk mempunyai pegangan agar kita tidak salah langkah dalam kehidupan. Dan pegangan itu adalah agama yang kita anut. Lebih jauhnya, pesan moral dari cerita ini juga adalah bahwa walaupun kita yakin terhadap apa yang kita yakini benar, tetapi kita juga harus menghormati apa yang menjadi keyakinan orang lain. Sebab yang berhak untuk menentukan apakah kita yang benar ataukah kita yang salah, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak dalam kapasitas untuk menggantikan perannya. Dilupakan untuk dilakukan apabila kita yakin bahwa semua yang kita raih selama ini jadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah doa. Doa sejatinya adalah dialog antara ruh yang ada di dalam diri kita dengan Allah yang menciptakan ruh tersebut. Jadi bukan sekedar tubuh fisik, sebab indera kita hanyalah perangkat yang berfungsi apabila ada ruh di dalamnya. Ruh itulah yang menggerakkan semuanya. Bayangkan ketika ruh sudah meninggalkan tubuh kita, apakah mata masih bisa melihat atau telinga masih bisa mendengar? Artinya, ruhlah yang menjadi pemegang peran dalam perjalanan hidup kita di dunia, termasuk saat berdoa. Janji Allah dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Artinya, apabila ada doa yang belum terkabul, janganlah cepat putus asa. Teruslah berdoa dan berdoa sambil berusaha membersihkan ruh kita dari hal-hal yang membuatnya kotor dan tercemar. Sebab Allah menyukai ruh yang bersih dan suci. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita telah menginjak hari ke-30 Ramadan, berarti berakhir jugalah 1 menit inspirasi yang selalu saya sharing setiap harinya. Inspirasi yang saya niatkan untuk anak-anak saya di rumah maupun anak-anak saya di kampus, berasal dari pengalaman maupun sikap hidup saya yang selama ini saya jalani dengan bersandarkan kepada pemahaman terhadap agama yang saya anut, yaitu agama Islam, mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ke-30 inspirasi yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mendidik ruh kita agar kita mampu menjalankan amanah di dunia yang pada akhirnya kita semua kembali ke haribaannya.
Semoga kita semua kelak menjadi orang-orang yang beruntung saat kita kembali menghadapnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pesan terakhir untuk menyempurnakan 29 pesan inspiratif yang telah disampaikan sebelumnya, maka ada satu hal yang wajib untuk kita lakukan dalam setiap hari, bahkan setiap detik dalam kehidupan kita, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar mempunyai kekuatan yang dahsyat, itu salah satunya adalah menundukkan hati kita yang sombong, ujub, takabur, ria, dan cenderung berbuat salah dan dosa. Sekaligus, ia juga merupakan bentuk pengakuan kita atas ketidakberdayaan kita di hadapannya, serta meneguhkan kekuatan maupun kekuasaan Allah atas kita sebagai hamba-Nya. Maka, beristighfarlah dalam setiap kesempatan yang kita miliki. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu ada satu hal penting lain yang juga harus kita lakukan, yaitu bersalawat kepada junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa? Karena beliau inilah yang akan menjadi saksi dalam hari perhitungan kita di akhirat kelak, dan beliaulah yang akan secara langsung memohon ampun dan meminta kepada Allah agar kita diselamatkan dari api neraka. Jadi selain istighfar, selalulah bersolawat. Yang paling sederhana adalah Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, atau boleh juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lakukanlah ini dengan sepenuh hati, insya Allah kelak kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rezeki yang diberikannya kepada saya mampu memberikan inspirasi ini setiap hari berturut-turut dalam 30 hari di bulan Ramadan. Kedua, tentunya kepada Anda semua yang telah setia mengikuti pesan-pesan ini setiap hari. Semoga niat baik Anda ini bisa mengangkat kualitas Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada gilirannya Allah memberi rahmat dan ridhonya. Saya juga ingin dengan tulus menyampaikan permohonan maaf yang sangat dalam apabila dalam perkataan saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan terakhir, selamat merayakan Hari Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan juga memaafkan semua kesalahan dan dosa kita, sehingga pada gilirannya mengangkat kita pada derajat takwa seperti yang diharapkannya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyawana wa siyamakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.